Baiklah anak bunda, coba duduknya yang rapi ya. Nah, kalau bunda lihat semuanya sudah hadir, sudah lengkap, alhamdulillah. Oke, bisa kita mulai ya nak? Oke, Cino siapkan nak. Siap gerak, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Selamat pagi anak bunda semua. Pagi, Bu. Nah, apa kabar kamu hari ini? Baik. Baik ya. Nah, alhamdulillah kita selalu diberi kesehatan, keselamatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah sarapan tadi semuanya? Sudah. Berarti sudah siap ya untuk menghadapi pembelajaran hari ini? Sudah. Nah, tadi kita sudah berdoa ya. Semoga hari ini kita diberi kemudahan, kelancaran dalam mengikuti pembelajaran. Dan semoga apa yang kita pelajari ya itu akan bermanfaat nanti ke depannya. Amin. Amin. Nah, baiklah anak bunda, bunda ingin nih mendengar literasi dari kamu, salah satu dari kamu ya. Siapa yang bisa menyampaikan literasi? Ayo, Nadia. Oke, silakan maju Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu ingin bercerita apa? Mau bercerita tentang apa? Kegiatan kamu udah sampai di sekolah ini ya? Oke, silakan. Tadi malam saya
keempat ini globalisasi di bidang politik. Nah, sekarang kita akan mempelajari ya di tema 4, subtema 2 pembelajaran 4 kali ini mengenai globalisasi dan manfaatnya di bidang ekonomi. Tujuan kita belajar hari ini adalah ya melalui video yang sudah Bunda berikan, anak-anak Bunda dapat menguraikan ya pentingnya kerja keras dalam keberagaman ekonomi. Dan anak-anak Bunda dapat memerinci informasi penting pada teks eksplanasi dengan menggunakan adik Simba ya, kata tanya adik Simba. Kemarin Bunda sudah share ya video pembelajaran ya mengenai apa? Globalisasi. Ya. Siapa anak Bunda yang sudah melihat, mengamati dan mencermati videonya? Sudah semua? Bagus. Ada anak Bunda mana ya? Nah, di sana kemarin Bunda sudah kirim mengenai globalisasi, pengertiannya ya, serta manfaat dan dampak-dampaknya. Jadi Bunda ingin tahu nih, apa sih globalisasi itu? Siapa yang bisa? Apa itu globalisasi? Oke, Lovely. Globalisasi Adalah proses mendunia. mendunia, betul? Betul. Iya, globalisasi adalah proses mendunia. Nah, ya, jadi globalisasi ini adalah meluasnya pengaruh ilmu, pengetahuan dan kebudayaan di seluruh dunia. Bagaimana ya globalisasi ini adalah proses menuju modernisasi ya mendunia hingga tidak ada jarak yang memisahkan ya, tidak ada jarak yang memisahkan dari negara satu ke negara lainnya. Nah, seperti yang kamu lihat dan kamu pelajari di video kemarin. Nah, anak Bunda, nih ya. Oke, sebelumnya Bunda ingin tahu kira-kira dari yang kamu pelajari kemarin, apa faktor yang mempengaruhi munculnya globalisasi? Siapa yang bisa? Oke, Kiren. Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Satu lagi, siapa? Bagus, Adin. Teknologi. Teknologi. Iya. Singkatannya apa? Tek. Apa tek panjangannya? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Iya. Jadi faktor yang memicu munculnya globalisasi adalah apa? Tek ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin canggih ilmu ya, maka akan semakin banyak temuan-temuan yang diciptakan ya. Nah, baiklah Ananda, seperti kita lihat ya di bidang ekonomi. Coba Ananda lihat semua. Nih, kira-kira pernah nggak lihat gambar-gambar ini? Pernah. Pernah? Nah. Gambar apa ya? Bukan? Ojek online. Nah, ini ada yang Maxim, ada yang Grab, ada yang Gojek. Pernah pakai aplikasinya? Pernah. Pernah. Nih, zaman sekarang ya, kalau zaman dulu jangankan mau pakai handphone ya, mau bertanya kabar aja susah, harus pakai apa kalau kita antar pulau atau antar kota? Kalau bertanya kabar apa? Surat. Lalu beralih lagi dari surat tadi, ada namanya pager. Pager tadi dia seperti handphone bentuknya, tapi nggak bisa telepon. Ya, pager tadi itu isinya seperti SMS. Pernah nggak SMS? Pernah. Lalu berkembang lagi ilmu pengetahuan. Akhirnya muncul namanya WA. belum. Telepon yang polifonik yang nadanya gitu tuh. Pernah dengar? Pernah dengar ya? Yang tidak bisa pakai layar. Nah, kemudian berkembang
sampai suratnya. Lama kan kalau kita ingin tahu kabar seseorang, merindu dengan keluarga. Kalau sekarang hitungan menit udah sampai belum? Udah kelihatan wajahnya? Sudah? Canggih nggak? Canggih. Kayak sihir ya, kayak sulap ya. Iya. Kok tiba-tiba bisa lihat gambar apa namanya, saudara kita sedang bergerak, mereka lagi ngapain dalam waktu yang sama, ya kan? Dalam waktu yang sama. Nah, itu adalah salah satu dari kemajuan teknologi. Ilmunya semakin berkembang, menciptakan teknologi baru, dan akhirnya itulah dari dampak dari globalisasi. Ini juga. Nih, pesan apa dia? Pesan makanan. Kalau kita sebelum ada ini Gojek, Grab, vaksin, kalau kita pengen makan sesuatu malam-malam, siang, pagi, kita harus kemana? Kemana? Ke rumah makan. Kalau sekarang? Tinggal pesan. Pakai modalnya apa? Handphone apa? Tunggu, yang keras suaranya Siti? Online shop. Iya, kenapa online shop? Bagaimana mereka mendapatkan uang banyak agar mereka cuma di rumah saja. Oke, online shop kenapa ya? Mereka dapat uang banyak, untung banyak, tapi mereka di rumah saja. Oke, kita lihat ya. Nah, oke, ini akan mungkin menjawab dari pertanyaan Siti ya. Contoh kegiatan ekonomi di era globalisasi. Nah, online shop, namanya online, berarti berkaitan dengan internet, handphone, ya, laptop yang ada koneksi internet. Nah, ini, lihat, ini toko ya, ini ibaratnya toko nih kan, tapi handphone ya. Ada banyak jualan, ada sale, diskon, nih keuntungannya banyak. Nih, ini gambar apa? Kotak-kotak, berarti isinya barang-barang ya. Berarti mau ngirim barang nih, dapat apa dia? Duit. Ini dia toko online. Ini ada banyak bingkisan, ada handphone, ada makanan, ya. Nah, bagaimana kok sekarang makin menjamurnya pengusaha online shop? Mereka di rumah saja, tapi mereka dapat duit ya, bukan duit ini ya. Sekarang nih, duit. Nah, ini dia. Ini adalah pengusaha online shop. Modal mereka adalah handphone atau laptop. Nah, pakai laptop nggak apa-apa. Pakai handphone bisa. Mereka akan mempromosikan barang-barang melalui media sosial. Tahu media sosial? Tahu. Apa saja contohnya? Instagram bagus. Apa lagi? Facebook. Apa lagi? WhatsApp. Apa? Oh, ini anak udah zaman now ya. Bu, saya mau tanya, Bu. Apa? Oh, dulu Bunda ajak pernah Siti dulu ya. Nah, kabar ya, Ayu ya. Nah, jadi ini dia pengusaha online shop tadi, ya. Dia akan mendata siapa yang memesan. Ada yang memesan masuk ke WA-nya. Saya mau pesan baju Mbak yang Mbak promosikan, lalu didatanya. Lalu dia menelpon di agen yang ada pabriknya ya. Mbak, saya mau pesan baju tipe ini. Nih uangnya saya transfer. Oke, kata dia. Setelah dia mengokekan, dialah yang mengopak barang. Ya, dia mengopak barang lalu mengirimnya oleh kantor pos ya, mengirimnya ke alamat si pembeli. Nah, dari pengiriman tadi sampailah ke pembeli. Pembeli tadi menerima barang. Setelah menerima barang, dia mentransfer uang kepada pengusaha online shop tadi. Nah, barang sampai, dia transfer uangnya. Lalu dia di sini ngapain aja? Yang bekerja yang mana? Ini kan agen ya. Yang ini bagaimana kerjanya? Santai aja. Sambil duduk, sambil rebahan ya. Sampai santai. Dia bisa walaupun dia sambil duduk, uangnya masuk nggak? Masuk. Jadi beginilah ya cara proses online shop tadi. Paham? Nah, jadi sekarang
Indonesia, di luar negeri juga ada kerjasama. Oh, katanya selain di Indonesia, di luar negeri ada kerjasama nggak? Ayo, kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Apa Siti bisa? Ada nggak kira-kira? Ada. Yang lain bagaimana? Ada nggak kira-kira? Pernah dengar nggak kerjasama Indonesia dengan negara luar? Ada. Oke, bagus. Ternyata wawasan anak muda banyak ya. Nih, kerjasama Indonesia dan negara luar di bidang ekonomi. Ada namanya ini apa? ASEAN Industrial Cooperation. Singkatan? AICO. Nah, lalu kedua kerjasama di bidang apa? Ketiga apa? ASEAN? Singkatannya apa? Oke, apa? ASEAN Free Trade Area atau namanya perdagangan bebas. Apa namanya? Perdagangan bebas. Oke, lalu keempat di bidang apa? Ekonomi pariwisata. Kelima apa nih? Oke, sekarang kita lihat apa saja nih kerjasamanya. Nih, ini AICO tadi, ya? Industrial. Industri apa ini? Iya. Kerjasama di ASEAN ini ya. Contohnya pupuk, pabrik pupuk yang ada di Indonesia. Nih, ini adalah salah satu pabrik pupuk yang terbesar di Indonesia. Ini terdapat di Kalimantan. Ya. Nah, ini adalah tanda tangan kerjasama. Ini kira-kira Bapak apa ini? Siapa? Pak Jokowi. Iya. Nah, jadi pupuk tadi ya diolah lalu dikemanakan? Diekspor, disebarkan ke seluruh baik di ASEAN maupun di luar negara ASEAN. Lalu selanjutnya nih The International Rice Research Institute. Singkatannya nih apa? IRI. Iya, bacanya IRI apa? IRI. Bukan iri dengki ya. Jangan iri. Ini beda. Ini IRI artinya International Rice Research Institute. Nah, jadi IRI ini ya adalah kerjasama ASEAN di bidang pangan, terletak di negara Filipina. Ya, walaupun terletak di negara Filipina, bukan arti Filipina itu dia lumbung padi Indonesia, lumbung padi ASEAN. Lumbung padi ASEAN itu adalah di negara Thailand. Negara apa? Thailand. Nah, tetapi ini adalah pusat penelitian padi. Ya, jadi pada pusat penelitian padi tadi dicari bibit-bibit padi yang bagus, ya, lalu dikembangkan. Nah, ini gambar apa ini? Sawah. Nah, berarti yang di sini ini adalah padi yang bagaimana? Yang bagus. Yang berkualitas. Nih adalah varietas yang kaya dengan mikronutrien yang mengandung provitamin A. Nah, bagaimana? Paham anak muda? Paham. Oke, ini salah satu kerjasama di luar negeri ya, di bidang ekonomi, di bidang pangan. Nah, ini enggak? Pernah di TV? Ini apa namanya? Ini peti kemas ya? Peti kemas. Nah, peti kemas ini isinya apa? Barang. Jadi peti kemas ini bukan sebesar kelas ini, lebih besar lagi. Ya, cuma di dalamnya terdapat barang-barang yang akan dikemanakan. Gimana? Iya, dikirim ke luar negeri maupun barang yang akan dimasukkan ke dalam negeri atau diekspor ataupun diimpor. Nah, ini kerjasamanya. Ini para menterinya di bidang ekonomi kerjasama. Mereka sepakat untuk mengembangkan ekonomi di ASEAN. Ini utusan dari Indonesia. Siapa tahu nanti nih yang akan menggantikan di sini adalah salah satunya atau semuanya adalah kamu. Berminat? Berminat atau tidak? Amin ya Rabbal Alamin. Oke, lanjut. Kira-kira di bidang apa ini? Apa? Gak dengar Bunda suaranya apa? Pariwisata nih. Ini adalah para menterinya, kerjasama dia nih. Ini kita kerjasama sama-sama mempromosikan negara masing-masing. Ini negara mana ini? Indonesia. Negara? Indonesia. Oke, ini di Vietnam ya. Bagaimana keadaan alamnya?
indah. Kira-kira pernah lihat ini enggak? Di TV. Kira-kira di negara mana? Indonesia bagus. Apa namanya? Pulau apa? Raja Ampat. Iya. Ini terletak di bagus di Papua. Hebat anak muda. Nah, kemudian ini di bidang apa ya? Bidang apa kira-kira? Nih, apa? Pendidikan bagus. Nih, scholarship artinya beasiswa gratis loh kuliah di luar negerinya. Siapa yang berminat? Siapa yang berminat? Ah, hebat, amin. Ya, jadi nak, ini gratis loh. Syaratnya apa? Syaratnya kita mengikuti pendaftaran, lalu mengikuti seleksi ujian. Kalau lulus, dapat beasiswa, dapat tempat tinggal gratis, penginapan gratis, kuliahnya pun gratis. Nah, nih, siapa tahu nanti di antaranya adalah kamu ya. Amin. Oke. Sehari-hari hal kecilnya apa? Siapa? Coba kamu lihat. Nih. Penjual apa itu? Makanan. Kalau dari luar negeri makanan yang terkenal apa? Apa? KFC. Apa lagi? McD. Sering ke sana? Sering. Apa lagi? KFC. Enak ke sana ayamnya? Enak. Maknyas. Apa lagi? Burger King. Nah, kamu lihat di sini. Kalau semakin menjamurnya banyak ya makanan asing, pengusaha asing masuk ke Indonesia, mereka berjualan, apalagi makanannya enak-enak, ya. Kira-kira orang Indonesia akan sering membeli ke sana? Nah, tapi bagaimana nasib orang Indonesia yang juga berjualan yang sama? Hah? Rugi gak? Rugi. Jadi kira-kira apa ya upayanya supaya kita juga ingin belanja ke sana, terus mereka juga tidak dirugikan? Nah, langkah yang pertama adalah pedagang tadi harus kerja keras, berinovasi, mencari resep supaya masakannya itu tidak kalah saing dengan masakan luar negeri. Nah, jika sudah seperti itu, kita bagaimana? Bagaimana? Cinta produk harus cinta produk dalam negeri. Nah, kalau sekarang ada nggak yang saingan dengan KFC? Nadia, duduknya bagus Nadia. Ada nggak produk ayam goreng yang sudah mulai bersaing di Pekanbaru ini ya? Kita ambil ya. Apa? Yang bersaing dengan KFC, McD? The Besto. Apa lagi? RG. Apa? RG. Apa lagi? Dallas. Nah, ayamnya, ayam gorengnya enak? Sama dengan yang di McD? Sama. Nah, karena inovasi mereka ya dan kerja keras kerja mereka, akhirnya mereka mampu bersaing dengan produk luar negeri. Nah, sini bisa kita lihat ya dampak positif apa saja. Coba ini apa dampak positifnya dari di bidang ekonomi di masa globalisasi ini? Mudah mendapatkan barang impor dengan harga terjangkau. Mudah mendapatkan barang impor dengan harga kalau dulu kalau kita pengen beli tas luar negeri ya, mama kamu nih pengen beli barang luar negeri harus kemana? Luar negeri. Kalau mau keluar negeri ngapain kita sama prosesnya? Tiket. Apa lagi? Paspor. Apa lagi? Nginap di hotel. Ongkosnya lagi ya. Terus pulangnya beli tiket lagi? Ada berapa duit yang habis? Banyak ya. Kalau sekarang bagaimana? Tinggal pesan pakai apa? Online shop tadi.
dokter di luar negeri, ada yang menjadi pengusaha di luar negeri, ada yang menjadi duta besar di luar negeri, ada yang menjadi konsulat di luar negeri. Terserah, asal pekerjaannya positif. Kira-kira mau nggak bekerja di luar negeri? Mau ya, boleh. Setelah kamu berhasil, kembali lagi ke Indonesia. Saya mengembangkan bakat kamu, potensi kamu di Indonesia, ya. Lalu setelah ada dampak positif, pasti ada dampak negatif. Siapa yang kira-kira mau baca? Oke, Nadia. Bisnis lokal harus bersaing dengan bisnis luar yang masuk ke Indonesia. Bisnis luar harus bersaing dengan bisnis lokal, ya. Lokal itu siapa? Indonesia, dalam negeri. Harus bersaing dengan orang luar negeri. Contohnya tadi seperti yang luar tadi, ya. Nah, pakaian juga. Yang kedua, oke, Kiran. Barang lokal dalam pasar akan bersaing dengan barang impor. Barang lokal dalam pasar akan bersaing dengan barang impor. Contohnya tas, pakaian, ya. Apalagi? Sendal. Nah, itu akan bersaing. Lalu siapa lagi bisa aja? Tommy. Tenaga kerja lokal bersaing dengan tenaga kerja asing. Tenaga kerja lokal akan bersaing dengan tenaga kerja asing. Pernah dengar Chevron? Caltech? Pernah? Itu ya, pekerja di dalamnya kan itu usahanya besar, ya. Diminasi dulu, ya. Media kita ini. Di sana itu kan perusahaan tambang minyak. Nah, rata-rata yang luar negeri itu banyak sekali pekerjanya dari luar negeri. Sementara kita yang di Indonesia hanya sebagian kecil yang menjadi orang pentingnya. Sisanya orang lapangan adalah orang Indonesia. Dan itu kita harus bersaing. Bagaimana cara kita bisa bersaing? Meningkatkan apa? Iya, meningkatkan kerja keras, meningkatkan skill kita, potensi kita, ya. Nah, jadi semoga nanti kalau kamu sudah besar, nih kamulah generasi penerus yang akan meneruskan usaha-usaha yang ada di Indonesia yang menjadi orang hebatnya, ya. Amin, apa?
Iya. Kata-katanya udah mulai ke barat-baratan. Kalau rakyat timur, kita kan orang timur, tata bahasanya bagaimana? Kalau kita ketemu sama orang yang lebih tua, kita panggilnya apa? Kakak, mas, kalau laki ya, mbak, kalau lebih tua lagi ibu, bapak. Kalau di luar negeri, panggilnya siapa? Panggil nama saja kan? Nah, terus kalau misalnya kalau orang luar negeri ingin berkomentar sama orang tuanya pergi, bagaimana mereka? Baik, langsung saja. Kalau kita bagaimana? Salim, kan? Karena kita sayang orang tuanya, kita cium orang tuanya, kita salim, kita cium tangannya. Kira-kira bagaimana perbedaannya? Jauh nggak? Jauh. Dan hal itu jangan sampai kita tinggalkan. Hal-hal yang tidak baik itu kita saring. Ambil yang baik, buang yang buang yang jelek atau buang yang buruk atau buang yang tidak baiknya. Ini apa? Memprioritaskan pemulihan ekonomi. Artinya bagaimana? Kalau kita lihat banyak pedagang-pedagang Indonesia ya yang kurang pembelinya, ya kita lihat, kita cari, kita yang bangkitkan, ya kita motivasi, kita beli barang dagangannya, karena pada dasarnya itu kualitasnya sama, cuma karena barang luar negeri itu menang nama. Coba kamu lihat donat, ya donat di mana tuh? Pantolan. Sama donat Jeko itu bukan Indonesia ya. Sama donat yang ada di pinggir jalan, donat yang apa namanya? Donat kentang yang rasanya udah warna-warni itu bentuknya. Sama nggak rasanya? Sama kan? Cuman benang dia apa? Digengsi, ya. Nah, jadi kualitas itu sebenarnya sama. Tinggal kitanya lagi. Ya, jangan mentang-mentang agensi bun, nggak boleh. Kalau kita seperti itu, lama-lama produk lokal kita akan tenggelam, rugi, kasihan ya. Akibatnya nanti bagaimana? Kalau sekarang kita belum merasakan akibatnya, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, Indonesia akan terpuruk keadaan ekonominya. Orang luar negeri lah yang akan menguasai perdagangan Indonesia lalu. Tidak. Oh, 1 kali, sengaja, ya. Lihat lagi. Nah, ingat ya, yang namanya melihat itu memang sekali kan? Tapi terekam nggak di sini? Terekam nggak? Terekam. Sudah terekam, ingatannya bisa berkali-kali? Iya. Kalau sudah berkali-kali, dosanya sekali atau berkali-kali? Berkali-kali. Nah, sanggup? Nah, jadi kuatkan iman takwa kita ya nak. Ingat selalu Tuhan. Ingat Tuhan itu ya, Allah selalu melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita di hati kita, yang kita pikirkan itu Tuhan tahu. Jangan sampai menambah apa? Dosa. Ya. Soalnya sama yang dengan kita tulis dengan yang Bunda berikan. Bunda beri waktu 5 menit ya. Tugas satu. Tugas satu yang ini ya. Ya.
Ini udah semua? Udah? Udah. Oke, kita pindah sedikit lagi ya. Tunggu Vino ya. Tadi ada siap? Tadi ya? Udah siap? Oke, sudah siap? Sudah. Oke, sudah siap ya? Nanti ada siapnya dia? Sudah ya? Nah, sekarang kita lanjut ke games ya. Nah, sekarang tutup LKPD-nya. Tutup LKPD-nya sudah. Nah, jadi ayo, sekarang kita ada games ya. Ini Bunda akan buat kamu menjadi dua kelompok ini ya. Kelompok A dan kelompok B. Oke. Sudah siap? Nah, di sini Bunda akan tulis ada dampak positif, ada dampak negatif. Dan ini adalah upaya menghadapi globalisasi. Nah, ya. Nah, dengarkan. Ini kelompok A dan ini adalah kelompok B. Oke, kelompok A dan kelompok B. Bunda akan utus dari kelompok A satu orang, dari kelompok B satu orang. Ya, jadi Bunda akan memberikan satu pernyataan. Satu apa? Pernyataan. Apakah pernyataan tadi termasuk dampak positif di globalisasi atau dampak negatif globalisasi ataupun upaya menghadapi globalisasi? Nah, caranya begini. Jadi kelompok A berdiri di ujung sana, kelompok B berdiri di ujung sana. Lalu cepat-cepat ya bergerak menuju nih paper yang paper color ini ya, kertas note yang warna-warni itu. Kamu pilih di sana banyak ada dampak positif dan negatif atau dan upaya. Kamu ambil satu, tulis nama kamu di sininya ya. Setelah tulis nama, lalu kamu langsung tancapkan ke papan tulis, tempelkan. Siapa yang cepat dan benar, dia yang
didominasi oleh berita kriminal. 3, 2, 1. Ayo. Siapa ya? Nah, kira-kira meningkatnya kriminalitas dampak positif, negatif atau upaya? Dampak negatif. Berarti yang benar siapa? Putri. Ya, Rayana Putri kelompok B. Oke. Lanjut. Iren Didi. Oke, Iren Didi. Nah, kira-kira mari ya. Memahami nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila dengan baik. 3, 2, 1. Ayo, kelompok siapa ya yang kira-kira yang akan menang? Buat nama dulu, baru sampai ke papan tulis. Memahami nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila dengan baik. Kira-kira benar? Benar. Memahami nilai Pancasila dengan baik. Upaya. Upaya, kakak. Oke. Soal terakhir ya. Siti Irza. Oke. Siti oke. Ya. Dengarkan. Bisnis lokal harus bersaing dengan bisnis luar yang masuk ke Indonesia. 3, 2, 1. Ayo, yang mana ya? Cepat pilih. Kira-kira benar nggak ya? Bisnis lokal harus bersaing dengan bisnis luar yang masuk ke Indonesia. Dampak apa positif, negatif, atau upaya? Negatif. Berarti jawaban siapa yang benar? Kita. Kita kelompok B. Kelompok B kok B. 100. Oke, poinnya berapa? 100 nih. Berarti yang menang siapa? Kalau mau beda tangan. Yang kalah jangan kecil hati. Ya, kalah kekalahan adalah awal dari kesuksesan. Kira-kira apa ya hadiahnya ya? Aduh, yang menang dapat hadiah, yang kalah harus terima dengan apa? Ada.
Dia mau memamerkan barang-barang dagangannya itu apa namanya? Pameran. Apa? Pameran. Iya, pameran untuk mempromosikan barang-barangnya. Nah, sekarang di sini tugas kamu adalah mencari informasi penting yang terdapat dalam cerita Mang Sangat dengan menggunakan adik Simba. Masih ingat? Masih. Apa adik Simba? Apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan. A apa, di mana. K-nya si, siapa. M mengapa, bagaimana. Bisa kamu cari informasi pentingnya dengan menggunakan kata tanya? Bisa. Oke, udah beri waktu 5 menit. Silakan kerjakan di dalam PD kamu di tugas kedua. Oke ya. Tugas kedua. Anak muda. Nah, sekarang kita sudah mempelajari mengenai globalisasi serta dampaknya, dan kemudian kita juga sudah mencari informasi penting pada teks Mang Samad ya, pengrajin yang mendunia. Nah, kira-kira anak muda ada yang sudah paham semuanya? Ada yang ditanyakan? Nah ya, jadi di dalam globalisasi ini kita harus memiliki upaya-upaya ya, kerja keras ya, berinovasi, kerja cerdas, dan bagi kita warga negara Indonesia harus pertama mencintai produk dalam negeri. Lalu kita harus bisa menyaring budaya-budaya asing yang masuk agar kita tidak ikut terpengaruh oleh hal-hal negatif. Nah, baiklah anak muda, untuk menyemangati lagi ya hari ini, belajar kali ini, silakan kita menyanyikan lagu berikut. Ini ya. Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia.
Jaga ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafii khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, silakan dikemas buku-bukunya.